sebelahmu, saya percaya hari ini Tuhan begitu mengasihi. Wow, saya percaya Tuhan begitu mengasihi engkau. Ada amin saudara? Wow, luar biasa sekali. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya percaya bahwa siang hari ini adalah siang di mana Tuhan secara pribadi ditemui oleh kita semua. Ya, saya sungguh merasa kita berada dan kita harus secara khusus di 2013 ini. Ya, saya ingin berkata kepada saudara, saudara harus banyak kita menyembah Tuhan. Ya, sepanjang 2013 bukan berarti bahwa tahun-tahun yang lalu kita tidak menyembah Tuhan lebih dalam. Tetapi saya merasa bahwa Tuhan mau menyatakan sesuatu dalam hidup kita, ya, lewat penyembahan kita. Amin, saudara. Ya, saya rindu mengajak kita, mari kita menyembah Tuhan lebih. Ya, kata bersama saya, mari kita menjadi penyembah-penyembah yang lebih kuat. 1, 2, 3. Mari kita menjadi penyembah-penyembah yang lebih. Amin, saudara. Ya, mari hari ini saya percaya wajah kita penuh dengan sukacita. Ya, sekalipun di tengah-tengah suasana dari apa? Ya, dari sintiaan sesudah ini. Ya, saya sendiri juga sudah dinantikan keluarga besar. Ya, sesudah dari celebration ini. Dan buat kita semua yang ada di tempat ini juga, ya, yang keluarganya, ya, entahkah sudah dari kemarin malam atau mungkin ada keluarganya yang di daerah. Bolehkah hari ini juga saya percaya kalau keluarga jasmaninya tidak ada di tempat ini, ya coba lihat semuanya. Saudara, keluarga rohanimu ada di tempat ini. Ada amin. Ya, jadi silakan nanti sesudah celebration ini juga saudara bisa apa? Makan siang bersama. Ya, fellowship bersama saudara. Amin. Ya. Jadi saya percaya sekali, ya, tema firman Tuhan yang hari ini kita mau saudara dapatkan dalam hati kita. My home, my heart. Ya. Apa maksud dari tema ini saudara? Maksudnya adalah rumah saya, keluarga saya, disitulah hati saya berada. Saya percaya berbicara tentang Imlek, Cynthia adalah berbicara tentang bagaimana kita kembali membangun keluarga kita. Di sanalah hati kita. Tadi pagi, ya, saya sudah datang kepada tante saya yang paling senior 78 tahun, jadi Pik. Ya, dan memang kita mengambil slot paling pagi, session paling pagi. Kenapa? Karena kalau nanti sudah siang, yang datang sudah ratusan orang. Ya, kenapa? Karena mama saya keluarga besar saudara. Ya, mama saya itu anak ke-6 dari 20 saudara. Ya, jadi saya punya keluarga besar dari mama saya 20 anak. Ya, dari yang paling senior sekarang 78 tahun sampai yang paling junior. Ya, nah makanya salah satu saudara sepupu saya yang main keyboard, Sherry, juga tidak ada, ya, karena hari ini nanti siang di 20 sana. Ya, dan 20 saudara begitu luar biasa. Ya, kita mama saya itu artinya sebagai anak wanita punya 9, ya, anak prianya ada 11. Ya, jadi 11 wanita, 9 pria. Ya, jadi kalau mau diturunkan seluruh keturunannya sudah ratusan juga. Ya, makanya kita mengambil slot pagi. Kenapa? Kalau nggak mau tahu ya saudara. Ya, itu hanya joke aja saudara ya. Dan saya percaya sekali, ya, saya mendapatkan ada 2 ayat yang saya mau siapkan buat saudara hari ini. Kenapa saudara? Karena saya percaya Tuhan mau kita membangun rumah tangga kita. Ya, makanya saya mau katakan hari ini saudara suami istri yang sudah menikah, keluarga yang sudah punya anak, bahkan single yang hari ini kau masih ada orang tuamu. Walaupun mungkin orang tuamu tidak ada di tempat ini, tapi paling tidak gereja ini adalah sebagai sebuah keluarga juga. Jadi apa yang saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini adalah apa yang saya rindukan, apa yang Tuhan rindukan supaya terjadi di tengah-tengah hamba di sisi di tempat ini. Dan juga apa yang Tuhan rindukan supaya terjadi di tengah-tengah keluarga saudara. Amin. Baik gereja dan juga keluarga. Karena gereja dan keluarga rohani, kita punya keluarga kandung, saudara, sedaging, dan biarlah apa yang dikatakan my home, my heart terjadi dalam hidup. Nah, 2 ayat yang saya mau ajak saudara hari ini, saya ingin sampaikan, saya berdoa agar rumah saudara, keluarga saudara, hatimu ada di dalamnya, dan ada 2 hal yang akan Tuhan berikan kepada saudara semua. Di dalam Roma pasal 12 ayat 10, ya, ini adalah tanda yang Tuhan mau saudara lakukan di hari Cynthia atau di hari
Ya tentunya nanti ada tanggal 14 Februari juga yang dirayakan juga hari kasih sayang. Ya tapi saya percaya ini yang kita harus punyai dalam keluarga, dalam gereja, di dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama Roma 12 ayat ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi saudara-saudara. Kasih tahu sebelahnya, saya mengasihi. Saya mengasihi. Ada amin saudara? Hendaklah kita saling mengasihi. Saudara masih ingat tanda orang Kristen adalah kalau kita saling mengasihi. Nah, tetapi di dalam ayat ini dikatakan tanda kita mengasihi itu dari mana saudara? Tandanya adalah belajarlah saling mendahului sama-sama dalam memberi hormat. Saudara, saya ingin mengajak kita semua di hari ini, di dalam keluarga, di dalam gereja ini, kita mau membangun sikap hati, yaitu apa? Sikap hati sebagai ekspresi orang yang saling mengasihi lewat apa saudara? Salah satu indikator di dalam kita mengasihi orang lain itu banyak sekali. Ya, ada 13 indikator kasih dalam 1 Korintus 13. Tetapi salah satunya indikator dari 13 itu adalah kita belajar saling mendahului dalam memberikan hormat. Nah ini nanti saya mau bahas. Saya sudah pernah katakan ini, tapi saya percaya ini yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Saling memberi hormat artinya apa saudara? Memberikan respect satu dengan yang lain. Makanya saya berdoa agar gereja ini menjadi sebuah teladan dalam kita memberikan respect satu dengan yang lain. Saya berdoa agar keluarga saudara, suami engkau respect sama istri, istri engkau respect sama suami, anak-anak hari ini. Di hari ini justru adalah bicara tentang bagaimana kita memberikan respect kepada keluarga. Nah, saudara, ini hal yang pertama, yaitu Tuhan mau membangun house of respect. Tuhan mau membangun rumah di mana kita saling hormat satu dengan lain. Yang kedua, Roma 12 ayat 18. Ini yang saya percaya. Hal kedua yang Tuhan taruh di hati saya supaya kita bangun dalam kehidupan kita di gereja di mana kita berada, bahkan keluarga kita. Mari kita baca sama-sama. Sedapat-dapatnya kalau hal itu sama-sama bergantung padamu. Saudara, ternyata ada yang tergantung kepadamu. Pilihannya ada di tanganmu, yaitu apa saudara? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Makanya saya percaya saudara, mari kita membangun apa? House of peace. Selain house of respect, kita harus membangun juga house of peace. Kita harus membangun di dalam kehidupan kita, yaitu apa saudara? Sebuah kehidupan yang membawa damai ke dalam kehidupan banyak orang. Makanya saya percaya, pulang dari tempat ini saudara, bangunlah kehidupan, yaitu apa saudara? Hidup di dalam damai dan respect satu dengan lain. Makanya saudara, saya ingin mengajak saudara hari ini, mari saya mau kita bahas yang pertama. Bagaimana kita membangun damai di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana kita membangun yang dinamakan apa saudara? Damai di tengah-tengah gereja di mana kita berada. Saudara ingat baik-baik, kerajaan Allah bicara tentang sukacita, damai, sejahtera, dan kebenaran di dalam Roh Kudus. Firman Tuhan berkata saudara, bahwa ternyata ukuran dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah bagaimana saudara memiliki hubungan dengan orang-orang di sekitar. Pertanyaan saya hari ini, apakah saudara sudah membangun perdamaian dengan keluarga? Saya temukan ada banyak orang Kristen sudah dalam gereja, tapi masih belum berdamai sama keluarga. Pertanyaan saya, sudah berdamai dengan orang tua? Apakah kita sudah berdamai dengan mertuamu juga? Apakah kita sudah berdamai dengan siapa lagi saudara? Dengan teman-teman saudara seiman dalam gereja? Ataukah kita sudah berdamai dengan orang-orang di kantor dalam pekerjaan kita? Dan hari ini saudara, firman Tuhan berkata kepada kita semua bahwa ternyata hidup di dalam perdamaian dengan semua orang adalah merupakan perintah Tuhan dalam kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, coba kita pikirkan baik-baik. Perdamaian apa yang kita mesti bangun? Dan saya menemukan perdamaian ternyata hanya bisa ditemukan di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan salah satunya yang saya sebutkan yaitu konflik.
Saudara, ternyata konflik justru adalah cara terbaik, sekolah terbaik untuk membawa perdamaian buat kita. Kapan kita bisa disebut orang yang membawa perdamaian? Di saat ada ketegangan, ada permusuhan, ada apa lagi? Ada konflik, ada persoalan, ada perang dingin di dalamnya, ada ganjelan-ganjelan di hati, ada kepahitan-kepahitan, ada hal-hal yang sepertinya kita begitu sulit untuk connect dengan orang tersebut. Tetapi saya mau katakan, justru melalui hal-hal seperti itu, Tuhan mau saudara belajar hari ini membangun perdamaian kepada semua. Saudara, saya percaya begini. Saudara, kenapa ada orang sulit berdamai sama orang lain? Simple. Karena dia sendiri tidak pernah membangun perdamaian di dalam keluarganya sendiri. Saya ingin mengajak kita semua hari ini. Di saat saudara menghadapi apa, saudara? Menghadapi konflik, kita terluka sama orang lain, kita punya masalah dengan orang lain. Ada banyak respon yang kita bisa lakukan, betul kan? Respon apa yang saudara bisa lakukan? Saya selalu percaya begini, saudara. Setiap peristiwa punya respon yang berbeda. Saya mau ajak saudara memiliki respon apa? Ya, contoh. Terkadang saudara, kita belajar mengalah demi menyelamatkan hubungan. Itu adalah cara membangun perdamaian. Kadang-kadang kita mesti mengalah. Benar? Suami-suami mulai kesel banget apa pasangannya. Kadang-kadang kita mesti mengalah. Benar, saudara? Ya, sebaliknya juga, istrinya juga mesti mengalah juga sama suaminya. Nah, kata mengalah, saudara, ya, itu demi apa, saudara? Kita menyelamatkan hubungan sehingga saudara damai sejahtera ada di dalam. Apalagi, saudara, kadang-kadang mungkin yang terbaik, banyak orang bilang jangan menghindar dari masalah. Tapi menurut saya terkadang mungkin kita mesti menghindari masalah sama konfliknya dulu. Sementara menghindar dulu. Jangan ngomongin dulu atau jangan diributkan dulu. Supaya apa, saudara? Supaya kita punya waktu yang tepat untuk nanti ngomong di saat yang apa, saudara? Di saat suasananya memang kita sudah bisa ngomong. Dan bahkan terkadang mungkin kita mesti apa, saudara? Kesannya sedikit kompromi. Supaya apa, saudara? Supaya kita menyelamatkan hubungan di dalam apa, saudara? Di dalam damai. Karena kita mesti sedikit kompromi, walaupun kita tahu sementara bahwa kompromi tidak baik, ya kan? Karena tidak akan menyelesaikan masalah, tapi terkadang kita mesti lakukan itu lebih dulu. Ya, makanya saudara, saya percaya, bahkan kadang-kadang kita mesti dengan tegas, benar? Kadang-kadang demi hubungan perlu perdamaian, kadang-kadang juga mesti tegas kalau ngomong kita. Ya, jangan selalu mengira juga bahwa kalau yang namanya hubungan perlu perdamaian itu selalu harus ngalah, selalu harus bilang iya, jangan. Kadang-kadang kita mesti ngomong tidak demi perdamaian. Nah, makanya saudara, Tuhan selalu mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kepekaan untuk melihat situasi. Respon kita terhadap setiap situasi sangat berbeda. Kalau saudara hari ini, saudara mau dikenal sebagai pribadi yang membawa damai di keluarga, damai di gereja, damai di banyak hal, saudara harus belajar terkadang menghindar dulu, kadang-kadang kompromi dulu, kadang-kadang mengalah dulu, atau mungkin kadang-kadang kita harus tegas dulu. Saudara, makanya saya percaya hari ini bangunlah perdamaian di dalam keluarga, bangunlah perdamaian sebagai hubungan yang benar dan yang berkualitas di dalam gereja. Makanya saya berdoa, saudara, supaya di awal visi di tempat ini, saudara menjadi pribadi-pribadi yang membangun perdamaian. Jadikanlah gereja ini sebagai latihan untuk berdamai. Ya, terkadang ada orang yang bisa berdamai di keluarganya. Dia harus belajar dulu di gereja. Lewat apa? Lewat visi, dynamic community, lewat komunitas, lewat teman-teman, lewat bergaul. Supaya apa? Supaya dia belajar bagaimana nanti masuk ke dalam keluarganya sendiri. Ya, tapi ada orang belajar dari keluarga yang lebih dulu. Makanya nanti waktu di gereja dia membawa lifestyle culture keluarganya yang gampang berdamai. Nanti akan mempengaruhi banyak orang. Makanya saya mau katakan hari ini, coba lihat semuanya ke depan. Saudara, saya berdoa agar tahun ini, bulan ini, saudara semua jadikan rumahmu, jadikan keluarga, jadikan gereja ini sebagai house of peace. Amin, saudara. Mulai dari tempat ini, hal yang paling simpel yang saudara lakukan adalah, kalau mau berdamai sama orang paling gampang adalah minta maaf. Benar? Itu paling gampang, tapi paling susah.